Kesuksesan seseorang ditentukan dari caranya menghadapi kesalahan dan kegagalan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Sometimes You Win, Sometimes You Learn, karya John C. Maxwell. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal pelajaran terbaik di dunia berasal dari kesalahan hidup. Bagi John, kesalahan hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh. Namun tidak semua berpikir seperti itu. Ada orang yang tanpa sadar mengkaitkan kesalahan dengan harga dirinya. Ini yang membuat orang tersebut kesulitan ketika melakukan kesalahan. Dia merasa dirinya tidak cukup baik. Padahal yang jauh lebih penting adalah apa yang kamu pelajari setelahnya. John berargumen, tidak ada namanya kita kalah selama kita punya mindset yang benar untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kesalahan bukan berarti gagal. Banyak orang diajarkan sejak kecil kalau membuat kesalahan adalah hal yang buruk. Kenyataannya, kita baru bisa belajar ketika kita membuat kesalahan. Kesalahan menunjukkan hal yang tidak kita ketahui, dan ketika kamu berbuat kesalahan, maka pada akhirnya kamu telah mengetahuinya. Namun ada tipe orang yang berbeda. Orang yang tidak sadar kalau mereka lahir dalam sebuah sekolah kehidupan. Jika kita tidak belajar atas kesalahan kita pertama kali, maka kita mungkin akan mengalami kesalahan yang sama berulang kali dengan bentuk yang berbeda. Sejarah membuktikan banyak penemuan dan pencapaian besar berasal dari orang yang belajar dari kesalahannya. Mungkin analogi yang lebih tepat untuk hal ini adalah kisah Thomas Alva Edison. Suatu hari, ada seorang reporter yang bertanya kepada dia, "Bagaimana rasanya gagal 1000 kali?" Edison lalu menjawab, "Saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah." Sukses besar dibangun di atas kegagalan, frustasi, bahkan malapetaka. Inilah orang yang melihat kegagalan bukan sebagai jalan buntu, tapi sebuah peluang untuk bisa belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya di masa depan. Menariknya, melakukan kesalahan bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat seberapa lama pengalaman yang kamu miliki atau seberapa tua kamu. Sebagai contoh, John bercerita, kalau di umurnya ke-67 tahun, dia masih membuat kesalahan pada buku ke-71-nya. Hal ini menunjukkan, di usia yang tidak lagi muda dan pengalamannya banyak sekali dalam membuat buku, John masih melakukan kesalahan. Bedanya adalah, dia sekarang punya keahlian untuk belajar dari kesalahan tersebut dan move on lebih cepat. Belajar dari kesalahan bukanlah kemampuan yang memang dari sananya. Fakta kalau kamu melakukan kesalahan bukan berarti kamu pasti belajar dari kesalahan tersebut. Ketika kamu mulai menerima dan belajar dari kesalahan tersebut, itulah awal mula perkembangan kamu secara pribadi dimulai. John pernah bilang, kalau pengalaman bukanlah guru terbaik, tapi mengevaluasi pengalaman itu baru guru terbaik. Sederhananya, kamu mulai bertanya, kenapa salah? Apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Kedua pertanyaan ini merupakan sangat penting dan menjadi penentu kesuksesan dan kegagalan kamu di masa depan. Jika kamu berkomitmen untuk melakukan hal yang berbeda di masa depan ketika kesalahan yang sama muncul, maka kamu berarti sudah selangkah di depan. Kedua, sebab membuat kesalahan. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi kesalahan atau kegagalan. Beberapa orang bisa bangkit dari kesalahan mereka, namun ada juga yang gagal. Apa yang membedakan mereka? Menurut John, hal itu terletak pada kerendahan hati. Orang yang sombong sulit menerima kegagalan dan hal ini membuat mereka tidak bisa maju. Mereka lebih suka mencari pembenaran dan menyalahkan orang lain. Ada kalimat yang menarik di buku ini. Orang yang membuat kesalahan lalu mencari alasan atas kesalahan mereka, maka orang tersebut sudah melakukan kesalahan 2 kali. Ini yang perlu kita cermati bersama. Ada ungkapan lain yang menarik. Zaman batu tidak berhenti karena orang pada zaman itu kehabisan batu. Zaman batu berhenti karena mereka terus belajar dan berkembang. Itulah beda pola pikir orang yang berhasil dan tidak.
Mereka tidak melihat kesalahan atau kegagalan sebagai hal yang tabu, tapi mereka mengakuinya dan belajar agar tidak mengulangi hal yang sama. John menjelaskan, kita membuat kesalahan biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kita membuat kesalahan karena ketidaktahuan. Artinya, kita tidak memiliki informasi yang cukup. Kedua, kita membuat kesalahan karena kebodohan. Artinya, kita punya informasi yang cukup, tapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Kita harus memahami ketika kita melakukan kesalahan, apa sebab utamanya. Apakah karena ketidaktahuan atau karena kebodohan? Hal ini penting untuk menyadari kesalahan apa yang dibuat sebelumnya, dan akan lebih mudah lagi bagi kita untuk menerima dan belajar dari kesalahan tersebut. Tentu saja, kesalahan dan kegagalan adalah hal yang menyakitkan. Tapi apabila kamu tahu kalau kamu tidak mungkin gagal, maka artinya kamu tidak pernah mengambil resiko. Perlu kita pahami kalau kesuksesan yang bertahan dalam jangka panjang berasal dari kegagalan dan belajar dari kegagalan tersebut. Ini adalah perbedaan yang sangat besar antara orang sukses dan tidak. Orang sukses paham kalau kadang mereka akan berhasil, tapi kadang mereka juga belajar dari kesalahan yang mereka buat. Ketiga, belajar dari kesalahan. Orang yang sukses dalam hidup tidak berusaha untuk lari dari kegagalan atau kesalahan. Mereka menghadapinya, menerimanya, dan bergerak maju. Ketika kamu menjalani masa yang sulit, kamu harus ingat kalau hidup akan jauh lebih sulit apabila kamu berhenti belajar. Oleh karena itu, langkah paling awal untuk belajar dari kesalahan adalah dengan menerima. Kamu harus bilang kalau kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu bisa kontrol, dan melepaskan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Menurut saya, ini poin yang cukup penting. Ketika kamu menerima tanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat, maka di saat itulah kamu baru bisa belajar. Jika tidak, maka kamu akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, dan lebih parahnya, berpikir kalau diri kamu adalah korban. Ini adalah hal yang berbahaya. Di fase ini, kamu bisa sibuk menyalahkan orang lain atau keadaan, dan melupakan hal yang paling penting, yaitu mengakui kesalahan yang sudah dibuat dan belajar dari situ. Salah satu tips yang menarik yaitu kamu harus punya beginner's mindset, yang artinya pola pikir pemula. Kamu berhenti berpikir kalau kamu tahu segalanya. Kamu selalu terbuka pada hal baru. Pola pikir ini akan membuat kamu mencoba hal yang berbeda dan melihat semua orang yang kamu temui sebagai kesempatan untuk belajar. Analogi yang paling mudah dipahami yaitu bayangkan kamu seperti anak kecil yang penuh rasa penasaran. Anak kecil itu pasti penuh dengan pertanyaan atas banyak hal di dunia. Anak kecil itu pada dasarnya memiliki kemampuan ini secara naluriah. Namun ketika kita dewasa, kita seakan telah melupakannya. Inilah yang harus kamu pelajari kembali untuk membuat pola pikir kamu kembali lagi menjadi pemula dan terbuka atas semua kemungkinan dalam hidup. Dalam hidup, kadang kamu berhasil, tapi kadang kamu belajar dari kesalahan. Kemampuan belajar dari kesalahan adalah kualitas orang sukses di dunia. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.